ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hari ini kita melanjutkan membahas surat Al-Jum'ah. Hari ini kita melanjutkan membahas surat Al-Jum'ah. Surat Jum'ah bisa kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meletakkan sebuah surat khusus mengenai suatu perbuatan yang disebut sholat Jumat karena terkait dengan hari Jumat. Karena terkait dengan hari Jumat, di mana hari itu sangat-sangat memiliki fadilah yang begitu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat nabinya Allah Ta'ala menceritakan kepada kita mengenai fadilah hari Jumat. Beliau bersabda mengenai hari Jumat. Saya baca hadisnya satu persatu. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, an Abi Hurairah anhu sallallahu qala man igtasala yawmal jumu'ah ghusla al-janabah. Siapa yang mandi pada hari Jumat, ghusla al-janabah. Artinya mandinya ya caranya seperti mandi janabah. Artinya betul-betul serius, di mana dia menyiram, dia dimulai dari berwudu, kemudian menyiram sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, kemudian seluruh tubuhnya 3 kali. Summa roha, kemudian dia berangkat ke masjid. Faka'anna qarraba badan, seperti seolah-olah, bukan sama nilainya, tidak. Seperti dia itu mengorbankan seekor unta. Seekor unta, bukan nilainya sama, tidak. Tentu lebih tinggi nilainya. Cuma seperti agar kita bisa membayangkan nilainya orang yang pertama kali memasuki masjid sholat Jumat. Bayangkan, kalau ini terjadi, bayangkan. Kalau betul terjadi, berangkat dapat unta, tidak ada orang pulang dari rumahnya, subuh tidak pulang dia. Saya pulang kembali nanti di tempatnya orang katanya. Lebih saya di sini nanti dapat unta, begitu ya. Sekedar membayangkan supaya kita bisa tahu bagaimana nilainya berangkat ke masjid sholat Jumat. Wa man roha as-tsaniyah, siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah,
Siapa yang berangkat pada waktu kedua seolah-olah seperti berkorban dengan seekor sapi. Wa man raha sa'at ats-tsalitsah, siapa yang dia itu berangkat pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, seekor gitu ya, kambing, bayangkan. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, seperti berkorban dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba bidah, siapa yang berangkat pada waktu yang kelima seperti itu berkorban ya, memberikan, gitu ya, memberikan seekor telur. Artinya kalau saya ulangi lagi, orang yang berangkat pada waktu yang pertama, seolah-olah dia itu menghadiahkan apa? Seekor unta. Mahal. Artinya dia mengorbankan waktunya untuk apa tidak tahu. Yang penting soal itu bernilai atau tidak waktu itu, yang penting dia mengorbankan waktunya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan tokonya, kantornya, dan sebagai kesibukannya yang semua itu duniawi yang tentu menghasilkan uang, ditinggalkan untuk ke masjid. Gitu ya, ditinggalkan untuk ke masjid. Allah Ta'ala memberi nilai orang ini seperti memberikan seekor unta. Kenapa? Karena dia datang jauh waktunya sebelum waktunya zuhur. Jauh lah. Begitu ya. Artinya waktu buat seorang manusia itu bernilai. Kenapa? Karena uang. Tetapi dia mau meninggalkan tokonya, kantornya, yang mungkin misalnya dia kalau di tokonya ada orang datang beli begini loh. Mungkin saja dia itu misalnya meninggalkan tokonya. Sebenarnya ada orang datang, ditutup tokonya. Padahal ada orang datang, transaksi yang mungkin nilainya jutaan rupiah, puluhan juta loh. Begitu ya, nilainya mahal. Dia tinggalkan. Itu mahal. Lalu yang kedua seperti seekor sapi, lalu yang ketiga seperti seekor kambing, yang keempat seperti seekor ayam, yang kelima seperti sebiji telur. Gitu ya, sebiji telur. Artinya ini barang mati, tidak bernilai, sebutir telur. Tidak banyak nilainya. Faida kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikra. Kalau sudah imamnya muncul, malaikat tadi meninggalkan lokasi pencatatan untuk apa? Mendengarkan khutbah Jumat. Gitu. Artinya perlu kita sadari bahwa kita itu di dunia ini bukan sendirian, ada malaikat yang hadir untuk mendengarkan khutbah. Andaikan malaikat itu oleh Allah Ta'ala tidak diperintahkan untuk nulis, dia duduk. Tidak tahu kita mau datang kapan, awal, tengah, akhir, tidak ngurusi kita, dia duduk. Tapi dia mau meluangkan waktunya untuk mencatat siapa orang yang datang pertama kali, untuk memberikan penghormatan. Ini loh, orang ini datang pertama kali. Ya. Seperti orang ini berkorban pengorbanan yang besar. Yaitu seperti memberikan seekor unta. Karena waktu yang dia korbankan itu bisa lebih dari seekor unta. Dia misalnya ada janji dengan seseorang, mau membicarakan hal-hal yang nilainya miliaran misalnya, loh, jangan ukur kita jangan ukur kita, gitu ya. Anda ukur orang yang tanahnya ribuan hektar, gitu ya, yang uangnya tuh di bank-bank internasional,
Begitu, jangan ukur kita itu ya, gitu ya. Kartu ATM-nya kecil gini lah. Nah, begitu ya. Ini orang begitu ya. Kartu ATM-nya internasional, nggak ngerti saya uangnya di mana. Tapi dia mau meninggalkan kantornya. Nah, untuk apa? Masjid. Nah, dia bisa duduk di situ nunggu. Saya nunggu orang bisa. Nah, nunggu orang bisa. Dia kenapa? Nah, ya. Begitu khotibnya naik, dia duduk sebentar, sholat kembali, telepon lagi dia. Ini barang penting ini. Nah, itu ya. Ini barang penting, ini uang semuanya ini. Nah, itu khotibnya tidak ngerti uang. Nah, kalian tidak ngerti uang. Kalian ini, saya ini, saya telepon dengan 5 bahasa loh ya. Nah, itu ya. Tidak tahu bahasa apa. Nah, begitu ya. Saya telepon dengan sekian macam bahasa internasional saya. Begitu loh. Jadi Anda jangan meremehkan saya. Saya misalnya begitu lah. Tapi dia mau meninggalkan kesibukannya. Nah, loh, saya tanya, kalau misalnya anaknya yang sakit misalnya, telepon dia. Nah, begitu ya. Misalnya anaknya yang sakit misalnya, telepon dia. Nah, begitu ya. Bisa telepon dia kalau anaknya yang sakit. Nah, begitu. Tidak apa-apa kok. Anak saya mati tidak apa-apa. Bisa bikin lagi misalnya. Oh, bukan bapak itu, bukan bapaknya itu. Nah, kalau bapak yang benar itu tidak bisa mikir dia, bapaknya. Nah, begitu ya. Ini Allah Ta'ala katakan pada ayat 9 surat Jumat surat 2, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Begitu ya, bukan faktu, bukan fas'au, bukan faktu, bukan. Allah Ta'ala beriman kalau diserukan, dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au, segera. Fas'au itu sa'i itu usaha, sa'i gitu ya, itu usaha, bukan atayati itu mendatangi kapanpun bisa. Ini tidak sa'u, gitu ya, berusaha dia untuk mendatangi sholat Jumat, gitu ya. Di mana hadis lain mengatakan, gitu ya, man masya gitu ila Jum'ah, gitu ya, wa yamshi wa lam yarkab. Nah, gitu ya. Siapa yang mendatangi sholat Jumat dia berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Nah, gitu ya. Setiap langkahnya itu dinilai dengan sholat dan puasa selama setahun. Nah, bayangkan. Mana saya tidak kelihatan sekarang. Di dunia tidak kelihatan. Di sini tidak kelihatan memang. Nah, tidak kelihatan. Nah, nanti di akhirat baru kita tahu bahwa orang berjalan ke sholat Jumat itu pahalanya besar sekali. Nah, apalagi ada unsur menyegerakan. Menyegerakan usaha, menyegerakan usaha, mandi usaha, lalu berangkat berjalan kaki juga usaha. Itu semua dinilai Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang sia-sia. Allah katakan wa darul bai', tinggalkan perdagangan tinggalkan. Kenapa sih kok harus orang itu mengutamakan perdagangan? Ya karena uang lah ya. Kenapa? Kalau punya uang itu kenapa sih cuma dibayangkan? Begitu ya, lah yang ngasih rezeki siapa? Begitu ya, yang ngasih rezeki siapa? Misalnya katakan seseorang itu dipanggil atasannya dia yang nasibnya tergantung pada atasannya. Nah, kalau kamu udah datang sekarang, tak pecat kamu. Datang dia. Tengah-tengah makan datang dia. Begitu ya, tengah-tengah makan datang. Itu ya, tengah-tengah di dokter gigi mau ditempel berangkat dia. Nah, itu tengah-tengah cukur dapat separuh berangkat dia. Nah, lalu ke separuh lah dipanggil bos. Itu ya, ini masih separuh Pak, sebelah kanan, sebelah kiri yang besok saja. Kopi aja saya. Nah, yang penting lah, itu ya, di dokter gigi. Itu ya, mungkin tengah-tengah operasi dibuka tutup sama dia. Bentar, saya mau ketemu bos dulu. Nah, yang ngasih rezeki ini soalnya. Ini yang ngasih rezeki dari dia. Kalau tidak saya datangin, bagaimana lah? Gitu ya. Imannya itu masih Allah Ta'ala katakan ya alamna zahiran. Nah, jadinya tahu yang zahir saja. Nah, dia tahu yang zahir bahwa rezeki dari ini. Rezeki dari Allah Ta'ala, bukan dari si fulan. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu yakin bahwa rezeki itu dari Allah Ta'ala, ada bedanya orang yang yakin bahwa rezeki dari Allah Ta'ala, keselamatan dari Allah Ta'ala, kesehatan dari Allah Ta'ala,
kesembuhan dari Allah Ta'ala. Apakah semuanya dapat? Dapat. Apakah orang yang tidak beriman dapat? Dapat. Orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dapat semua. Nah, itu dapat. Orang yang tidak yakin rezeki dari Allah Ta'ala dapat rezeki. Yang tidak yakin sehat dari Allah Ta'ala dapat sehat dia. Yang tidak yakin selamat dari Allah Ta'ala selamat dia. Yang tidak yakin sembuh dari Allah Ta'ala sembuh dia. Yang tidak yakin keberhasilan dari Allah Ta'ala berhasil dia. Nah, apa bedanya dengan orang yang yakin? Nah, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena keyakinannya dapat pahala dia. Selain dapat itu semua, dapat pahala dia. Gitu ya. Artinya dapat kemuliaan dia. Dan yang selanjutnya, apa yang dia dapatkan dari Allah Ta'ala itu berguna. Nah, orang yang yakin rezeki dari Allah Ta'ala, rezekinya jadi pahala nanti. Yang yakin bahwa sehat dari Allah Ta'ala, sehatnya jadi pahala nanti. Yang yakin bahwa selamat dari Allah Ta'ala, selamatnya jadi pahala. Nah, yang yakin bahwa kesembuhan dari Allah Ta'ala, sembuhnya jadi pahala. Kenapa kok tidak terjadi pada sebagian orang? Karena dia tidak yakin bahwa itu dari Allah Ta'ala. Yang terjadi apa? Waktu dia sehat, selamat, sembuh, punya uang, tidak menghasilkan pahala. Nah, dapat dia, tapi tidak menghasilkan pahala. Jadi jangan disamakan, gitu ya, antara menerima materi dan mendapatkan manfaat. Tidak sama, gitu ya, tidak sama. Nah, gitu ya. Orang dapat materi sama dengan orang misalnya belajar agama misalnya, gampang bisa dipelajari. Tapi apakah semua orang yang belajar agama bertakwa? Belum tentu. Belum tentu. Nah, gampang dipelajari. Jadi jangan disamakan antara orang itu masih berusaha mendapatkan dan yang sudah menerima. Nah, orang cari rezeki silahkan. Tapi yang mendapat manfaat dari rezeki adalah orang yang mencari rezeki itu karena Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah dapat dipakai untuk Allah Ta'ala, dapat pahala dia. Dapat pahala. Artinya ini ada gunanya. Nah, kalau tidak mendapatkan itu semua, ya tidak ada gunanya. Diberi rezeki, kesehatan, keselamatan, keamanan, kesembuhan, kecerdasan, kekuasaan, kekuatan. Nah, dapat dari Allah Ta'ala, diberi oleh Allah Ta'ala. Orang kafir diberi, tapi orang kafir tidak mendapatkan pahala dari itu. Dalam arti dia tidak mulia karena itu semua dia. Dapat ya, tapi tidak mulia karena itu semua. Orang beriman tidak. Orang beriman menjadi mulia karena itu semua. Nah, baik. Sekarang kita cari hadis lain yang hampir sama. Di sini Nabi bersabda, ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Katsir. Beliau bersabda, "Nahnu al-akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah." Kita itu nanti di akhirat nanti al-akhirun, yang pertama kali muncul di dunia. Tetapi as-sabiqun yaumul qiyamah, yang pertama kali masuk surga di hari kiamat. Nah, kenapa? Lah wong yang ngetok pintunya surga itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang masuk surga lah ya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama as-sabiqun. Baida'annahum utul kitab min qabl. Mereka meskipun mereka itu dapat kitab sebelum kita. Nah, summa hadza yaumuhum alladzi faradallahu alaihim. Ini Jumat sudah diwajibkan untuk mereka dari dulu. Fakhtalahu fi, gitu ya, eker-ekeran berselisih. Fahadanallahu lah. Allah telah kasih kita petunjuk untuk hari ini, yaitu Jumat. Fannasu lana fi taba, manusia ikuti kita. Al-Yahud ghadan, hari Sabtu. Wan Nasara ba'da ghadin, dan Nasara besok lusanya hari Ahad. Ini riwayat Bukhari lah. Lihat. Jadi mestinya mereka itu orang Yahudi dapat Jumat mestinya. Orang Nasara dapat Jumat mestinya. Tidak dapat mereka. Nah, tidak dapat fadilahnya. Tidak dapat fadilahnya hari Jumat karena mereka melakukan ritual hari Sabtu. Mereka melakukan ritual hari Minggu, hari Ahad. Tidak dapat fadilahnya. Padahal yang penting itu adalah adalah hari Jumat. Mengapa? Ada lagi fadilahnya. Saya baca di sini. Bukhari juga. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah bersabda mengenai hari Jumat. Faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdul muslim wa huwa qa'im yusalli. Nah, di situ ada waktu di mana kalau seseorang muslim itu bertepatan dengan waktu itu wa huwa qa'im yusalli,
dia berdiri dalam keadaan sholat, yas'alullah syai'an, yas'alullah ta'ala syai'an, meminta kepada Allah Ta'ala sesuatu, illa a'tahullah, gitu ya, iya, Allah Ta'ala memberi. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, memberikan isyarat begitu sedikitnya waktunya. Kapan itu waktunya? Ada yang berpendapat bahwa itu adalah sesudah asar. Ada yang berpendapat bahwa itu antara azan dan iqamah, bukan antara dua khutbah, antara dua khutbah. Yang penting di sini, ulama berpendapat sebaiknya kita itu banyak-banyak berdoa di hari Jumat. Oleh karenanya sabda aghfiru alayya salatan yaumul jum'ah wal jum'ah, yang banyak-banyak mengucapkan sholawat buat saya di hari Jumat dan malam Jumat. Begitu ya. Karena apa? Karena doa itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali padanya ada sholawat Rasulullah SAW. Jadi kita berdoa tidak pakai sholawat tidak diterima. Yang banyak sholawat, kemudian berdoa. Ada seorang berdoa langsung berdoa dia. Kata saya orang ini kesusu. Kalau kamu berdoa, ya, ucapkan asmaul husna. Nama Allah Ta'ala, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Fattah, dan sebagainya. Lalu ucapkan sholawat, lalu berdoa, dan kemudian ditutup dengan amin. Jadi kalau kita di hari Jumat itu banyak membaca sholawat, klop, cocok dengan doa. Ya sholawat, ya doa. Ya sholawat, ya doa. Malam Jumat baca sholawat. Boleh berdoa, sholawat berdoa, sholat berdoa. Banyak yang perlu didoakan, sekarang ini. Banyak yang perlu didoakan, mendoakan keluarga, gitu ya, mendoakan tetangga, mendoakan seluruh rakyat ini, gitu, agar diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Begitu ya. Ini penting kita pahami. Hendaknya kita yang banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai malam Jumat banyak berdoa sampai paginya, sampai kemudian adzan maghrib masuk hari Sabtu. 24 jam. Yang banyak menyebut salawat, yang banyak berdoa. Ini dari Nabi SAW. Saya cari hadis lain, gitu ya, yang sekira-kira terkait, gitu ya, terkait dengan fadilah hari Jumat. Ya. Ini ada sebuah hadis dari Muslim, dari Abu Hurairah, Rasulullah sabda, khairu yawmin tala'at fihi alaihi syams yaumul Jum'ah. Hari yang terbaik, ya, hari yang terbaik adalah hari yang terbaik yang muncul matahari di situ adalah hari Jumat. Kenapa? Fihi khuliqa Adam, diciptakannya Nabi Adam hari Jumat. Wa fi udkhil jannah, dimasukkan surga hari Jumat. Wa fi ukhrija minha, dan dikeluarkan surga darinya. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hari Jumat untuk apa? Memulai penciptaan manusia. Memulai penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam, dan kemudian masuk surga, dan kemudian dia keluar. Nanti ada lagi di surga hari Jumat. Di surga ada hari Jumat. Di mana di situ ada pasar. Hari Jumat ada pasar, di mana orang bisa mengambil barang nggak pakai membayar. Lalu setelah dia mengambil barang, dia pulang ke rumahnya, ketemu keluarganya, dan berkata, kamu wajahmu sekarang kok tambah bagus daripada sebelumnya. Begitu ya. Ada pasar. Kapan? Hari Jumat. Pasar ada, hari Jumat ada, tetapi di situ orangnya malah menjadi indah sudah dia pulang dari pasar di surga. Pulang dari pasar di surga. Saya bacakan di sini hadisnya Rasulullah SAW yang sudah saya baca tadi dari itu ya.
dari Jabir ya sebentar bukan ya, dari Aus ibn Aus As-Saqafi, saya mendengar Rasulullah sabda, man ghassala yaumul jum'ah wa ghtasala yaumul jum'ah, man ghassala wa ghtasala, siapa yang mandi dari Jumat wa btakara, berusaha datang awal, wa masya wa lam yarkab, berjalan tidak naik kendaraan, wa dana minal imam, mendekati imam. Nah, mendekati imam bukan jauh di sana, gitu ya, jauh. Begitu ya, berani tidak dia misalnya istrinya jauh, ada apa istri saya? Begitu ya, dekati dia, suruh menjauh istrinya, tak nempel terus begini. Ini imam jauh di sana, ada apa? Gitu ya, jauh sana. Gitu ya. Saya ini khutib, gitu ya, imam khutib yang di sana semua. Ada apa? Orang dekat di sini, bukan menjauh, mendekat. Tak ngerti sakit jiwa apa, saya tak ngerti. Saya bukan psikiater ya, tapi saya kira ya itu ada gejala, gitu ya. Orang datang di belakang sana, lo datang itu di sini, di belakang sana. Begitu ya, datang di depan. Ini belum perang ini, belum perang, sudah di belakang. Begitu ya, belum disuruh perang. Nah, misalnya ada provos ya, siapa yang ke depannya imam tak tembak, tidak ada yang mendekat sudah. Misalnya ada provos guyonan ini, siapa yang dekat imam tak tembak, di belakang semua. Wah, satu orang saja. Ada apa? Di depan mendekati imam. Kenapa? Supaya mendengar. Wa ansota, gitu ya. Wa istama'a wa lam yalghu, mendengar. Istama'a bukan sami', istama'a bersama dengar, tidak main-main. Kana la bi kulli khutwah, buat dia setiap langkah itu ajru sana siyamaha wa qiyamaha, buat dia pahala selama setahun, gitu ya. Baik itu puasanya maupun sholatnya, gitu, maupun sholatnya. Gitu. Beliau bertanya pada Sunan Abu Dawud dari Abdullah bin Salam, Rasulullah sabda, ma'ala alihikum law ishtaru thawbain liyawmil jum'ah siwa thawbain mihnati. Kenapa kalian itu ya, kata Rasulullah, kok tidak beli baju yang bagus, thawbain, atas bawah, selain dari baju yang biasanya dia pakai untuk kerja. Dari pekerjaan baju itu dipakai, lalu kembali. Nah, coba misalnya ada resepsi, ulang dulu dia, ganti baju. Resepsi loh ini, dari kasih nasi nanti lah. Nggak ada apa. Resepsi itu pakai celana pendek, dapat nasi, jangan khawatir. Tidak usah pakai sarung, pakai celana pendek dikasih. Tidak usah pakai sarung, tidak usah pakai jas, pakai celana pendek dikasih nasi gitu. Jangan khawatir lah. Begitu ya, ada apa khawatir? Dikasih. Gitu ya. Ada pun sholat Jumat tidak boleh pakai baju yang dia pakai untuk ya, untuk ketemu Rasulullah SAW. Nah, di sini ada sebuah cerita mengenai azan. Karena tidak ya, dari As-Sa'id bin Yazid, dia berkata, karena dia imam Jum'ah awalu idza jalasa al-imam al-mimbar ala ahdi Rasulullah sallallahu Abu Bakar wa Umar. Dulu waktu zamannya Nabi sallallahu zamannya Abu Bakar dan Umar, azan itu waktu khotib naik di mimbar, Pak ya. Falamma kana Utsman, waktu zamannya Utsman, gitu ya. Wa kasran nas, orang tambah banyak, zada nisa asani. Nah, ditambah azan kedua ala zawra, ya, lokasi-lokasi yang jauh dari masjid yang diberi tempat agak tinggi. Nah, yakni yu'adzin bi ala dar allati tusamma bizawra. Azan di atas rumah supaya terdengar. Wa kana arfa'u darin bil Madinah bi qurbil masjid. Jadi ditambah azan yang kedua, gitu ya, untuk agar orang itu dengar, karena semakin meluas Madinah, semakin banyak orang, semakin meluas, nanti tidak dengar orang. Tambah azan selanjutnya. Inilah, gitu ya, hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang terkait dengan Jumat. Allah Taala mengatakan zalikum khairul lakum, ya, in kuntum ta'lamun, itu lebih baik buat kalian kalau kalian itu tahu. Nah, gitu ya, kalau kalian tahu ya itulah baik buat kalian. Repot, gitu ya, tahu ini repot.
Gitu ya, tahu ini repot. Tahu itu artinya saya tahu kalau ini berguna, bermanfaat. Tapi kalau tidak tahu ya itu hasilnya. Di sini ada sebuah hadis dari Sunan Dawud dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, yahdzurul jum'ah salah satu nafar, yang hadir di hari Jumat itu di masjid ada 3 jenis manusia. Rajulun hazaraha yalghum wa huwa hazuhu minha. Orang yang hadir hanya untuk main-main, itu yang dia dapatkan. Ya tidur, yang ngantuk, yang ngorok, yang geblak, betul ya? Sudah itu. Baik. Wa rajul hadaraha yad'u, fa huwa rajul da'wa azza wa jalla. In syaa'a wa in syaa'a mana. Ada orang yang hadir untuk berdoa, yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun hadaraha bi insat wa sukut. Yang ketiga, hadir diam. Walam yatakhatta raqaba muslim, tidak memilah-milah ini. Artinya dia datang awal. Walam yu'zi ahadan, dia datang awal, dia ganggu orang dia, bukan orang-orang dia. Ya. Fahiya kafarah ila jum'ah allati taliha wa ziyadah salasata ayyam, ditambah 3 hari. Kafarah, penghapus untuk 10 hari, penghapus dosa 10 hari. Nah, zalika bi anna Allah azza wa jalla yaqul man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalha. Itu karena Allah berfirman perbuatan baik itu dilipat gandakan 10 kali. Baik, sekarang saya bacakan hadis mengenai sholawat yang sudah saya bacakan tadi. Dari Abu Aus bin Aus karena Nabi sallallahu bersabda, inna min afdali ayyamil jum'ah fa aksiru alayya min as-shalah. Fa inna as-salata taqum ma'rudu alayya. Hari yang terbaik buat kalian adalah hari Jumat. Fa'akhir alayhi min as-salat, yang banyak salat menunjukkan salat untuk saya. Fa inna salatakum ma'rudah, karena salawat kalian itu dilaporkan pada saya loh, dilaporkan loh. Jadi tahu loh Nabi itu tahu loh siapa yang banyak mengucapkan salawat buat beliau, dilaporkan. Nama ini kok muncul terus ya, dilaporkan loh. Jadi tidak sia-sia, begitu ya, dilaporkan. Aqrabu, orang yang terdekat dengan saya kedudukan di hari kiamat adalah orang yang aktsaru, gitu ya, aktsaru sholatan alayya, yang banyak itu salat kepada saya di dunia. Di akhirat nanti paling dekat. Ada 2 hadis. Yang pertama, yang paling dekat dengan beliau adalah orang yang paling banyak akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, yang paling banyak untuk sholawat. Ada seorang berkata, Rasulullah, bagaimana kalau saya itu, doa saya itu, zikir saya itu sepertiganya isinya sholat semua? Baik. Kalau sholat 2/3 juga baik. Kalau begitu Rasulullah, seluruh doa saya, zikir saya itu hanya sholat saja. Kalau itu kamu kerjakan, nah, gitu ya, dosamu diampuni, hajatmu dipenuhi Allah Ta'ala. Dosa diampuni, hajat dipenuhi. Tidak ngerti kita harus berbuat apa, gitu ya. Kenapa kok kita tidak mau sholawat? Gitu ya. Lebih baik waktunya itu dipakai untuk sholawat agar dosa kita terampuni. Kalau dosa terampuni, rezeki lancar. Nah, begitu ya. Kebutuhan kita terpenuhi. Tapi ini memang masalah keyakinan, masalah kenikmatan. Orang beribadah masalah kenikmatan. Ada kesenangan, kemudian ada kebutuhan. Ada kebutuhan, merasa nyaman, enak, senang, bangga kalau berzikir dia, merasa nyaman dia, zikir dia, itu sholawat. Itu sholawat terus dia sholawat. Kenapa? Karena saya merasa nyaman, enak, senang, tenang kalau saya itu mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dosa saya kenapa saya merasa nikmat? Kenapa? Karena dosa itu ya dosa itu ada satu titik di hati kita. Kalau satu dosa titik, kalau 1000 titik bagaimana? 1.000.000 titik bagaimana? Terhapus sedikit. Kalau terhapus bagaimana? Enteng, tenang kita. Hati kita tenang. Gitu ya, hati kita tenang loh. Kenikmatan itu, kenikmatan itu dimulai dari jiwa. Kenikmatan dimulai dari hati. Kenikmatan dimulai dari hati, dari jiwa, gitu ya. Mau ndak Anda misalnya, makanya orang makan misalnya harus suasananya menyenangkan. Nah, belum makan loh ini.
suasana menyenangkan, kemudian di tempatnya, kemudian disajikan. Gitu ya. Kenapa kok tidak suasana? Tidak perlu suasana yang menyenangkan, biasa saja ya. Lain, gitu ya. Kita beli makanan di sebuah lokasi yang gitu ya, gitu ya, lampunya diatur, warnanya, mejanya dan sebagainya. Kok mahal? Lain. Anda yang Anda beli tidak hanya makanan, tapi suasana, suasana yang dia beli. Mau dia bayar mahal, mau. Ada musiknya. Gitu ya, bukan gambusnya loncat-loncat begini, bukan keselekan nanti lah. Pelan musiknya. Gitu ya, tidak boleh gesusu ini. Ini CEO yang makan ini. Gitu ya, tidak bisa gesusu lah. Gitu ya, gamo. Kalau dagingnya keras nanti keseretan lah, bahaya lah. Dagingnya gamo. Gitu ya, dirasakan. Mahal memang mahal. Uangnya banyak. Mau dinikmati, bukan makanan. Yang dinikmati suasana lah, suasana. Begitu, Anda naik mobil 2 miliar dan 200 juta. Sama, ya sama sebenarnya. Gitu ya. Tapi lain. Nah, Anda duduk tidak dengar apa-apa. Orang jerit-jerit demo tidak dengar. Gitu ya. Ada geronjalan tidak terasa, gelasnya tidak goyang. Yang lain. Begitu lain. Kenapa ya? Memang ketenangan. Gitu ya. Bukan soal yang penting kan sampai. Suasana lah, begitu ya. Ini penting. Orang itu penting menciptakan suasana, gitu ya. Supaya orang arsitektur, seorang arsitek misalnya, dia berusaha menciptakan bagaimana rumah itu bukan hanya ditempati, tapi dia merasakan ketenangan di rumah itu. Nah, gitu ya. Dibuat begini. Oh ini mesti begini. Cahayanya memenuhi, udaranya terpenuhi. Senang dia. Nah ini saya cocok ini. Karena udaranya, ventilasinya benar, ada cahaya yang cukup. Nah, begitu. Bukan dia bilang kepada istrinya, pokoknya bangunkan seadanya loh. Tidak, ini mesti begini. Repot loh itu. Betul, repot. Dia minta begini. Repot itu lah. Begitu ya. Kan bisa orang beli mobil miliaran misalnya. Gitu ya. Dia minta dalamnya itu catnya begini, ininya begini. Gitu ya. Karena dia tidak kepingin untuk ke suatu tempat, tidak. Karena dia mau menikmati lah. Kalau kita kan tidak. Kita beli mobil untuk ke suatu tempat. Kalau orang yang sudah uangnya banyak tidak perlu suatu tempat dia mau menikmati dia. Jadi saya kepingin ininya begini. Dilayani bayar dia. Bayar lah, dilayani. Begitu ya orang bangun rumah dilayani oleh arsiteknya. Karena orang ini mau menikmati lah. Gitu ya. Itu juga waktu dia makan. Nah, harus begini. Kok mejanya begini? Gitu ya, catnya begini, gitu ya, supaya orang itu tidak hanya melihat piring, tidak hanya melihat piring, gitu ya. Ada tempat di mana hanya harus lihat piring saja, jangan lihat sebelah. Nah, gitu ya. Anda makan diambang, jangan lihat sana ada apa, lihat piring saja Anda. Gitu ya. Lihat sana ada yang bisa dilihat, ada yang bisa dilihat. Nah, tapi kalau suasana dibuat begitu, Anda sambil makan sambil lihat sana sini, itu ya, sambil suasana. Yang dijual itu suasana, bukan soal makan, suasana lah. Kalau kita mau jual makanan saja, oh percuma lah. Ya sebagian orang mau, tapi sebagian lain tidak lah. Jadi jangan kita katakan buat apa beli makanan mahal-mahal, tidak loh. Kita tidak butuh. Ada orang yang butuh dengan suasana hati lah. Kalau orang suasana hatinya itu sudah begitu tenang karena beribadah, dia merasakan kebahagiaan. Dia merasakan kebahagiaan ini yang harus kita pahami. Allah Ta'ala mengatakan, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Kalau sudah selesai, silahkan. Kalian mau berangkat kemana-mana silahkan. Wabtaghu min fadlillah. Silahkan mencari fadilah dari Allah Ta'ala. Ada kata-kata di sini fadlullah. Itu yang kita cari itu rezeki dari Allah Ta'ala. Jadi kita mau cari rezeki itu sebenarnya kita sholat dulu itu sebenarnya minta sama Allah Ta'ala, ya Allah tolong ya saya ini sekarang gitu ya perlu uang yang banyak ya Allah.
Jadi tolong sebentar lagi kalau saya kerja kasih rezeki lah. Kan kita sholat itu misalnya niat rezeki, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya Allah saya ini banyak masalah ya Allah. Tolong gampangkan rezeki saya. Gitu ya. Tapi jangan lupa, jangan sampai nanti kalau sudah, gitu ya, kalau sudah rezekinya datang telat Jumatnya. Ada itu, gitu ya. Sa'labah namanya. Sa'labah berkata Rasulullah, tolong doakan saya rezeki ya Sa'labah. Gitu ya. Kamu kalau saya mau, saya gunung Uhud jadi emas bisa. Gunung ini jadi emas bisa. Kalau saya mau berdoa, gunung jadi emas. Buat apa? Kamu seperti saya saja. Ketemu lagi ya Rasulullah. Gitu ya. Doakan saya supaya rezeki ya Sa'labah. Qalilun tu'addi syukri khairun min katsir. Gitu ya. Sedikit tapi bisa mensyukuri lebih baik daripada banyak. Kamu tidak bisa mensyukurinya. Nah, doakan Rasulullah. Ya, didoakan ya. Kambingnya tambah lama tambah banyak. Salat zuhur, asar hilang. Kemudian 5 waktu hilang. Kemudian Jumat hilang. Apa yang terjadi? Turun ayat melarang Rasulullah SAW untuk menerima zakat dari Sa'labah. Sudah, saudaranya datangnya Sa'labah, ada ayat turun mengenai kamu. Datang dia, Rasul saya mau zakat, sudah dilarang saya menerima. Ganti Abu Bakar Siddiq, gitu ya, sebagai khalifah. Datang Sa'labah, saya tidak berani menerima, katanya Abu Bakar Siddiq. Ganti Umar Khattab sebagai khalifah, datang Umar Khattab, saya tidak berani menerima. Sebanyak Utsman dia meninggal. Bagaimana? Gitu ya. Bagaimana ini? Kalau kita terjadi pada kita, jangan kita sampai lupa, gitu ya. Di sini Allah mengatakan wadzkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Yang banyak ingat kepada Allah Taala agar kita itu tuflihun. Tuflihun artinya kita itu di dunia sudah berada di jalan yang menuju pada keselamatan. Kalau akhirat namanya faizun. Surga namanya faizun. Tapi kalau di dunia tidak, muflih, al-falah, kemenangan, karena dia sudah berada di jalan. Sama dengan misalnya orang diterima di sebuah sekolah, diterima sebuah sekolah. Adapun nantinya kalau dia sudah berhasil faiz, gitu ya, sekolah, katakan dia sekolah, belajar, wisuda, faiz, sudah berhasil dia, gitu ya, sudah berhasil mendapatkan gelar atas segala usahanya. Begitu. Dunia juga begitu. Muflih, sudah berada di jalan menuju pada keselamatan. Caranya yang banyak ingat Allah Taala. Kenapa kok Allah Ta'ala mengatakan keselamatan itu, kemenangan itu dari ingat pada Allah Ta'ala. Karena kalau kita itu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala juga ingat pada kita. Gitu ya. Kalau kita ingat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga ingat pada kita. Kalau kita wa ana ma'hu haitsu dzakarani, saya bersama dia kalau dia mengingat saya. Artinya kalau sudah Allah Ta'ala bersama kita, selamat kita dari apa? Dari maksiat. Dari maksiat, dan kita diberi rezeki bisa beramal soleh. Rezeki dunia ini cuma perlu 2 rezeki. Di dunia kita cuma perlu 2 rezeki. Ya. Selain rezeki berupa materi yang semua orang dapat, binatang juga dapat. Tapi 2 ini lain. Tidak semua orang dapat. Pertama, amal soleh. Kedua, teman. Teman ini teman yang mati namanya ilmu. Teman yang hidup ya manusia, ngajari. Amal soleh tidak semua orang dikasih. Tidak semua orang bisa berzikir. Tidak bisa. Hanya orang tertentu yang Allah Ta'ala diilham bisa zikir. Tidak semua orang. Begitu ya, berat zikir itu. Lalu teman yang ngajak kita, belum tentu ada teman yang ngajak kita untuk berbuat baik. Belum tentu. Itu rezeki yang besar sekali. Atau tidak ada teman, ilmu. Ilmu perlu dipelajari, membaca. Ilmu itu nanti yang memberitahu kita, jangan dikerjakan ini, jangan kerjakan ini. Kalau orang itu Allah telah diberi rezeki semuanya dan tidak diberi amal soleh, tidak ada gunanya. Penyesalan itu ya
penyesalan itu nanti kalau sudah masuk kubur baru baru merasakan penyesalan atau syukur. Ya kalau amalnya cukup, syukur. Kalau tidak cukup bagaimana? Mau kembali ke dunia? Tidak bisa. Waktu di dunia yang banyak-banyaklah ingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka itu kata Allah ayat 11, wa idza ra'au tijarah aw lahwan infaddu ilaiha. Mereka itu kalau melihat perdagangan atau laghun, main-main, infaddu ilaiha. Ini otaknya manusia. Ada dua hal yang manusia itu senang. Pertama tijarah, materi, yang kedua main-main. Nah, begitu ya. Jadi sulit kita ngajak orang berpikir itu sulit. Nah, pekerjaannya nggak enak mikir itu, nggak enak. Kecuali yang berilmu mikir dia. Orang mulia berpikir. Orang tidak. Ukuran orang itu mulia atau tidak, perhatikan dia mau mikir atau tidak. Ya. Anda kalau ingin tahu orang itu mulia atau tidak, gampang. Dia mikir atau tidak. Nah, begitu dia tidak senang mikir, jangan lanjutkan. Percuma. Nah, begitu dia mau mikir, berarti dia perlu ilmu. Cari ilmu dia. Nah, berpikir dia. Artinya apa hasilnya? Hasilnya tindakan yang berguna. Infadhu ilaiha. Wa taruka qaimah. Meninggalkan engkau yang semua berdiri sendiri. Waktu itu ada kafilah datang, lalu mereka itu berangkat semua, tinggal 12 orang. Apa kata saya salam? Walladzi nafsi biyadihi. Dengan jasa di tangannya. Lau tataba'tum hatta lam yakmil ahad, sekiranya kalian semua berangkat dan tidak ada satu orang pun, la sala bikum alwadi naron. Allah Taala akan mengisi wadi di Madinah ini dengan api. Nah, begitu ya, diisi api Allah Taala. Hati-hati. Begitu ya, yang lari itu bukan orang biasa, sahabat ikut perang Badar, perang Uhud, lari, Nabi ditinggal. Kalau saya salam coba ada orang-orang inilah. Jadi kita di masyarakat kita mesti berkorban. Kalau saya tidak takut, tidak ada yang takut sekarang di masyarakat. Nanti saya dihujani api akhirnya. Oh enggak. Begitu ya. Rasa takut itu keselamatan. Nah, keselamatan itu tidak hanya untuk kita, tetangga kita, sak kota, seluruh sak provinsi, sak negara. Rasa takut untuk melindungi kita dari apa? Dari musibah yang begitu besar. Begitu ya. Karena Anda lihat orang Amerika sekarang, apakah mereka itu bahagia berada pada keadaan semacam ini? Tidak. Nah, bukan serta-merta senang hidupnya, tidak. Nah, padahal mereka sudah dikatakan lepas dari COVID, tapi itu tidak bahagia. Nah, mereka berusaha untuk bahagia seperti sebelum terjadinya pandemi. Nah, mati-matian mereka berusaha untuk bahagia. Kita tidak masalah, alhamdulillah, tetap ibadah, baca Al-Quran. Nah, ya. Agar itu semua kita kerjakan agar kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.